mau ngobrol apa sama Marissa aja, kita mau tanya nih postingannya ya, pada saat Natalie mengambil sebuah keputusan gitu ya untuk apa sih, aku istilahnya adalah dia mundur sedikit lah gitu ya, mundur sedikit gitu ya. Dia memberikan dukungannya, captionnya adalah bahwa, kayak sebenarnya coba buka captionnya bahwa ya semua orang kan ya ada baik buruknya ya, kita nggak tahu ya, itu Allah yang menilai, bukan kita manusia gitu ya. Dan sebelumnya di tanggal 6 juga ada nih postingannya, ketemu nih Marissa Ica juga sama Natalie juga, tapi itu dia belum ngambil keputusan pada saat itu ya. Nah, kita mau tanya nih sebenarnya ya, kita kan nggak tahu, kita taunya Natalie kan di layar, di konten-konten dia, it's like nggak ada apa-apa gitu, jadi kayak ada apa nih, kenapa sih gitu, curhat apa sih, cerita apa pada saat itu, sebelum tanggal 11 ini, tanggal 6 itu pada saat ketemu terakhir waktu dia masih ini nih, dia udah apa, suasana hatinya seperti apa sih? Dari kita pada saat Azam sakit, sebelum-sebelumnya juga ada yang dicurhatin, pastinya kayak merasa kosong hatinya. Dan setiap manusia itu kan punya mental breakdown. Kita setiap orang pernah kan gitu. Jadi pada saat di masa itu aku melihatnya dia kan nggak punya siapa-siapa ya, nggak punya, maksudnya seperti orang tua juga udah nggak ada. Terus pada saat kemarin dia memberikan semuanya menurut aku, terus akhirnya kecewa gitu. Jadi kayak nggak ada arahan gitu. Kita sebagai teman semuanya, aku sama Virus Arafik, aku, Linda gitu, sebelum dia buka hijab, kita tuh semuanya udah kayak apa yang kita harus perbuat gitu. Kita sudah maksimal mungkin untuk supaya itu tidak terjadi gitu. Tapi sebelumnya dia juga udah meminta maaf ke kita, dan kita juga tidak bisa memaksakan, karena takutnya kalau dipaksakan namanya tulang dipaksa patah dong. Jadi kita ya udah, apapun yang kamu lakukan, kita saat ini kita support, kita tetap sayang sama kamu, kita bakalan temenin prosesnya gitu. Ini kan juga setelah dia memutuskan untuk ya dalam spiritual itu keputusan pribadinya gitu ya. Tapi kan kemudian masih panjang juga ribut masalah uang bulanan lah, apalah gitu, yang itu maksudnya netizen berkomentar seperti itu sampai dia juga akhirnya posting ini gitu ya. Cukup ramai tentang nafkah anak dan lagi-lagi tentang harta dan harta. Bisa di stop aja bulanan, Azam, mobil, rumah, silakan ambil. Insya Allah saya bisa melalui semua bersama anak saya. Sudah cukup kemarin kesakitan saya, sudah cukup saya melalui apapun untuk dia yang pada akhirnya sia-sia. Ketika dia selingkuh dan cecetan sama wanita lain, berikut bukti saya melahirkan anak, saya pun sampai berpikir ingin tes DNA. Saya hamil pun sampai chat ke salah satu anaknya dan nanya, gimana nih bunda hamil? Sudah cukup saya tutup-tutupi dan saya ingin menjalani hidup baru saya dengan tenang bersama anak saya. Terima kasih. Ya sekalian juga aku agak kasihan ya untuk para netizen yang merasa diri dia paling benar. Aku pun jadi Natalie itu aku agak gemesnya, kayak duit yang dikasih setiap bulan. Ya memang sih menurut netizen itu adalah suatu jumlah yang besar gitu. Tapi saat ini Natalie itu sebenarnya membutuhkan sesosok yang bukan hanya duitnya gitu. Kalau misalkan mau cari duit 25 juta, ya saya sorry nih, Natalie live di TikTok aja satu kali live 40 juta gitu. Satu kali live yang cuma 3 jam gitu kasarnya ya. Jadi kayak kenapa sih mesti dibahas tentang uang? Duitnya udah dikasih ini. Jadi dia merasa ya udah deh, sekalipun aku harus balikin, aku balikin nih gitu. Jadi intinya bukan masalah uang. Pada saat Azam sakit kemarin kan dia sempat tuh sampai kayak breakdown banget. Apakah itu juga menjadi salah satu titik yang mendorong dia semakin breakdown? Iya pasti. Karena dia merasa sendirian, panik sendiri, mengharapkan. Dan aku itu mengenal Natalie adalah sesosok orang yang sangat tulus banget. Karena pertama kali aku tuh kenalnya, kita tuh sama-sama dekat sama Frans, ingat nggak? Aku dekat sama Frans. Terus kita tukeran Instagram, kita saling follow. Pada saat aku sakit, yang dimana aku tuh bukan siapa-siapa ya. Terus dia tuh nge-DM untuk bukan, datang ke rumah sakit aku. Oh ya ampun. Datang ke rumah sakit, bawain makanan, suapin aku, dan menurut aku itu dia mempunyai hati yang luar biasa, yang ikhlas, yang tulus. Aku bukan siapa-siapa, dia datang ke rumah sakit, dia nyuapin aku, dia nemenin, dan di rumah sakit itu bisa 6-7 jam. Orang kan biasa datang ya cuma sebentar aja gitu kan.
Jadi intinya ya buat netizen ya, apapun keputusan yang diambil itu kan tanggung jawab dia, begitu ya. Dia yang tahu apa kecepatannya dia mau seperti apa gitu dalam menjalani kehidupan ini. Dan ini tadi sudah mental breakdown gitu. Jadi ya udahlah, gak usah dikomentarin. Dia punya hati yang sangat tulus gitu sebenarnya. Lembut sekali, sangat sensitif lembut banget sebenarnya gitu. Kita akan kembali lagi, kita akan bahas lagi. Selain berikut ini, tetap di Rumpi.